Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Chandra Kusuma dengan NIM 2019 1050 1011. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai software yang biasa digunakan orang-orang sistem informasi geografis atau orang-orang geospasial. Lebih khususnya kita akan belajar mengenai ArcGIS dan pengenalan software ArcMap dan ArcCatalog. Apa itu ArcGIS? ArcGIS merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Environmental System Research Institute atau biasa yang dikenal ESRI. ArcGIS memiliki beberapa software lain, contohnya yaitu ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop terdiri dari software ArcMap, ArcCatalog, dan ArcScan, serta ArcGlobe. ArcMap digunakan untuk hal tahapan utama GIS untuk mengelola dan menganalisis data spasial. Untuk ArcCatalog merupakan fungsinya sebagai mengkonversi dan mengedit atau membaca juga data spasial yang telah dibuat di ArcMap. Untuk ArcScan dan ArcGlobe, keduanya ini merupakan fitur yang digunakan untuk menganalisis secara 3 dimensi. Jika ArcScan untuk skala kecil dan ArcGlobe ini untuk skala yang lebih luas, tampilannya ini seperti Google Earth yang dikembangkan oleh Google. Baik, saya akan menampilkan bagaimana aplikasi ArcGIS itu. Jika kita menginstal ArcGIS, maka otomatis beberapa software tadi itu ikut terinstall juga, seperti ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap, dan ArcScan, dan juga fitur-fitur lain yang mendukung berjalannya aplikasi ArcGIS itu. Kita akan membuka ArcCatalog terlebih dahulu untuk mengenalkan apa yang ada di dalam ArcCatalog itu. Inilah tampilan pertama dari ArcCatalog. Di menu ada file, ada edit, ada view, ada geoprocessing, customize, Windows, dan help. Ini memiliki fungsi masing-masing. Untuk file ini bisa digunakan sebagai untuk connect file dan disconnect folder, dan juga untuk properties folder. Untuk ini di bawah yaitu adalah toolbar. Toolbar ini ada beberapa tools yang mempermudah kita menggunakannya. Ini adalah connect to folder dan ini disconnect folder, dan ini adalah tampilan bagaimana sebuah folder ditampilkan. Kita memilih ini saja. Selanjutnya ini adalah katalog free, dan ini adalah yang di kanan merupakan workspace yang ada 3 content, preview, dan description. Untuk pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu harus mengkoneksikan folder dari sistem laptop kita ke sistem ArcGIS, yaitu dengan cara klik ini, lalu kita pilih file mana yang akan kita sambungkan ke ArcGIS, lalu klik OK, maka akan nanti muncul seperti ini. Kita klik saja, maka akan banyak file yang ada. Kita pilih Kabupaten Situbondo. Di sini ada berbagai macam zip file, dan juga ada berbagai macam icon. Ada 3 icon di sini. Kita harus ingat data vektor itu ada 3 macam, yaitu ada point, ada line, dan ada juga polygon. Untuk line beginilah tampilannya, berbentuk garis. Dan untuk
Polygon, beginilah tampilannya berbentuk arsiran. Dan juga untuk titik, beginilah tampilannya hanya berbentuk sebuah informasi titik. Tapi jangan salah, di ini mempunyai informasi. Kita bisa mengeceknya di icon i ini, dan kita klik mana yang mau kita cek informasinya. Ini sudah terlampir informasinya. Arc Toolbook ini berbeda dengan File Explorer yang ada di laptop kita. Kenapa? Karena Arc Catalog membaca khusus sebuah data spasial. Kita lihat saja contoh yang ada kita akan buka File Explorer kita. Kita cari file yang tadi. Kita lihat administrasi LN25K di sini hanya satu folder, tetapi di File Explorer ada 9 folder yang ada di sini. Jika salah satu folder ini hilang, maka file di save file ini tidak bisa dijalankan atau biasa yang disebut code. Begitulah fungsi dari Arc Catalog yang sangat penting itu. Kita akan melanjutkan ke ArcMap. Kita pilih ArcMap ini. Tampilan pertama dari ArcMap yaitu seperti ini. Kita cancel saja langsung. Di ArcMap ini ada berbagai macam menu, mulai dari File, Edit, View, Bookmarks, sampai ke Help. Dan juga di bawahnya itu ada toolbar yang menampung banyak tool-tool untuk mempermudah kita bekerja. Mulai dari tool editor, tool copy, open, sampai ke drawing. Tool drawing. Kita bisa memunculkannya di customize dan pilih toolbar. Kita bisa checklist mana saja yang mau kita tampilkan toolsnya. Dan yang ada di sebelah kiri namanya table of content. Ini memuat sebuah layar yang akan ditampilkan di workspace. Di workspace ini sendiri ada dua view. Ini view biasa dan ini view yang digunakan untuk hasil akhir. Ini adalah table of content. Ada katalog juga yang ada di sini untuk membaca atau menambahkan file. Kita bisa menambahkan atau bisa membuat save file. Kita pilih new, save file, kita pencet save file, dan kita juga bisa memilih vektor apa yang mau kita buat, point, polyline, atau polygon. Setelah itu kita jangan lupa tentukan koordinat sistemnya karena ini adalah spasial. Lalu klik OK. Itu adalah contoh membuat save file. Dan juga ada toolbook. Apa itu toolbook? Toolbook ini adalah kumpulan dari tools-tool yang digunakan untuk berbagai macam analisa data. Ada berbagai macam dari 3D analysis tool sampai tracking analysis tool. Setiap tools ini memiliki anak, dan juga di anak ini memiliki sub anak juga. Jadi sangat banyak tools yang digunakan sehingga membuat kita jadi lupa. Maka disediakan search untuk mencari atau mempermudah tools yang akan kita cari. Di sini kita bisa mengetik kata kuncinya dan mempermudah pencarian.
kita akan mencoba memasukkan data SHP. Kita langsung add data. Lalu untuk menampilkan informasi ada di table of content, klik kanan lalu pergi ke open attribute table. Di attribute table ini disediakan berbagai macam informasi mulai dari nama, wilayah administrasi, dan sampai juga informasi yang lain. Kita juga bisa menambahkan, mengkategorikan. Klik kanan lalu properties tadi, lalu kita pergi ke simbologi, kategoris, kita pilih yang namanya tadi desa, yaitu NA ini, lalu add value. Ada 194 konten yang ada, lalu kita klik OK. Maka setiap desa yang ada di Kabupaten Situbondo akan memiliki warna yang berbeda-beda. Kita bisa klik small ini untuk tidak rame. Kita klik kanan lalu add data lagi. Kita add data, contohnya jalan. Kita langsung add. Di jalan ini open attribute table-nya juga ada. Ini menampilkan remark, jalan lain, jalan setapak, ada jenis-jenis jalannya. Kita bisa mengubah warnanya. Kita bisa ubah menjadi warna merah. Langsung klik OK. Jalannya berwarna merah. Lalu saya akan menunjukkan add data yang berbentuk poin. Kita pilih pendidikan. Kita pilih pendidikan, langsung add data. Maka ditampilkan data pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo. Kita bisa melihat informasinya di ini, icon i ini. Kita klik apa saja yang mau kita lihat informasinya, langsung terlihat namanya Pasir Putih, berada di Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Itu adalah sebuah informasi yang ditampilkan dari icon ini tadi. Jika telah selesai editing, kita bisa memilih untuk membuat petanya. Langsung file, page and print stub, langsung kita pilih landscape, lalu klik OK. Lalu kita jadikan layout view, bukan view biasa. Kita rapikan. Setelah itu kita gunakan tool zoom in untuk memperbesar peta kita. Kita pilih pan untuk menggesernya agar pas di tengah. Lalu kita pilih drawing untuk menambahkan teks. Kita pencet di tengah-tengah, lalu kita ketik yang mau kita ketik. Sudah kita ketik, kita zoom in. Kita bisa mengubah warnanya menjadi warna lain. Kita klik di sini, warna merah. Kita bisa mengubah ukurannya menjadi 20 contohnya, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita siap, peta kita siap untuk kita ekspor. Kita pencet ekspor map. Maka di sini akan jadi export. Kita cancel dulu karena kita tidak mau menyimpannya karena hanya pengenalan. Sampai di sini dulu
Semoga bertemu di lain hari untuk membahas tools yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.